Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perdamaian dan selalu konsisten untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia atau teritorial zona ekonomi eksklusifnya dengan berbagai alutsista sistem pertahanan yang dimiliki saat ini. Tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu memproduksi salah satu alutsista kendaraan tempur canggih di dunia saat ini, tentunya sudah pantas menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju di dunia jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Apalagi Indonesia sebagai negara non-blok sudah banyak mengukir sejarah baik dari pasukan tempur TNI yang dimiliki oleh Indonesia maupun dari rakyat Indonesia terhadap negara-negara penjajah demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berbeda dengan beberapa negara maju di dunia, sebab jika militernya telah melakukan pertempuran, warga atau masyarakatnya tidak akan ikut melakukan pertempuran. Hal tersebut membuat negara-negara maju di dunia harus berpikir berulang kali untuk menyerang Indonesia secara langsung, sebab sudah pasti akan menghadapi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang jelas siap melakukan perlawanan demi menjaga wilayah kedaulatan negaranya dan merupakan sebuah nilai plus bagi Indonesia. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait, adapun kekuatan militer Indonesia di tahun 2020 ini telah memiliki peningkatan dari beberapa negara militer di dunia sebab mampu mempertahankan posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik, dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia ataupun Israel yang dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, patut mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh agar terus meningkatkan kapasitas militer Indonesia di dunia. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 267 juta penduduk, tentunya telah diperkuat dengan 1.080.000 jumlah personel militernya, yaitu terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 para militernya yang siap menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, selain diperkuat dengan personel militer, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, sebab bahkan Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun sebagai salah satu negara superpower militer dunia lebih memilih melakukan kerjasama dengan Indonesia serta memperkuat militer Indonesia dengan penjualan alutsista tempurnya. Namun, selain diperkuat oleh produksi alutsista tempur luar negeri, Indonesia tentunya juga telah diperkuat dengan berbagai macam jenis alutsista tempur sistem pertahanan udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang tentu saja menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi militer Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra. Namun, sebelum kita membahas kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan dari ketiga matra, kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer TNI Angkatan Darat Indonesia di mata dunia menurut data Global Firepower tahun 2021 yang menjadi indeks atau referensi daftar negara-negara maju di dunia dengan kekuatan militernya yang meliputi kekuatan alutsista atau sistem pertahanan darat Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di dunia militer.
Misalkan saja seperti yang kita ketahui, jika saat ini kekuatan alutsista tempur Angkatan Darat Indonesia masuk daftar 140 sebagai negara terkuat di dunia dengan menduduki posisi ke-46 yang lebih baik dari tahun 2020 dengan berada di urutan ke-49. Namun, adapun alutsista tempur yang memperkuat TNI Angkatan Darat saat ini, di antaranya telah diperkuat dengan 332 unit alutsista tank tempur yang merupakan alutsista utama di dalam melakukan penyerangan ataupun pertahanan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain kendaraan tank tempur, tentunya TNI Angkatan Darat Indonesia juga telah diperkuat dengan 1.430 kendaraan tempur lapis baja sebagai kendaraan taktis bagi pasukan elit TNI Angkatan Darat dan 153 artileri gerak sendiri. Selain kendaraan tempur, TNI Angkatan Darat Indonesia saat ini juga telah diperkuat dengan 366 artileri derek seperti meriam dengan kaliber tinggi sebagai pendukung di dalam melakukan penyerangan dan mempertahankan diri terhadap wilayah strategis yang telah dikuasai di medan pertempuran. Sementara itu, TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 63 proyektor roket yang dapat digunakan sebagai daya penghancur target sasaran musuh di saat melakukan serangan jarak menengah atau jarak yang jauh. Tentunya telah disiagakan di berbagai titik rahasia untuk menghalau pergerakan musuh jika terjadi pertempuran. Namun, selain alutsista tempur darat yang memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai pendukung di dalam mengamankan dan menjaga wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang merupakan garda terdepan bagi militer Indonesia sebelum musuh mencapai daratan. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2021 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air angkatan laut untuk setiap kekuatan militer nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahunan. Adapun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2021. Jika kita melihat Angkatan Laut Indonesia saat ini, patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur lautnya yang telah berhasil menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan TNI Angkatan Laut dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut, Indonesia telah masuk 10 besar dari 140 negara yang memiliki armada tempur laut sebagaimana data media informasi data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur laut Australia, Israel, Jepang, Prancis, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower,
Adapun kekuatan atau alutsista Armada Tempur Laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi rudal, torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, serta sistem dan alutsista tempur terbaik lainnya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan torpedo, meriam otomatis, senjata mesin dengan kaliber tinggi, serta sistem dan alutsista tempur pendukung lainnya yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, Armada Tempur Laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo, serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang jenis main warfare dan 179 unit kapal patroli yang telah disiapkan untuk mengamankan wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dari aksi illegal fishing maupun pergerakan lainnya yang dapat menerobos ke wilayah laut maritim Indonesia. Namun, selain armada tempur darat dan laut yang telah menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia telah diperkuat oleh alutsista tempur matra udara yang tentu saja memperkuat alutsista kedirgantaran TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2021 ini. Di antaranya semua unsur tempur yang meliputi pesawat sayap tetap dan sayap putar yang siap menjaga wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk posisi Angkatan Udara Indonesia dari 140 negara yang terdaftar menurut data Global Firepower, Indonesia menempati urutan ke-28 dengan total 458 kekuatan pesawat tempur. Namun, walaupun demikian, saat ini pemerintah Indonesia tetap semakin berambisi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur udara Indonesia dengan melakukan kunjungan dan hingga negosiasi pembelian alutsista tempur atau armada tempur udara di berbagai negara, serta mendorong peningkatan industri kedirgantaran dalam negeri. Namun, jika kita melihat kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini, saat ini Indonesia telah diperkuat sebanyak 458 dari total keseluruhan armada tempur udara yang memperkuat TNI Angkatan Udara, walau sedikit lebih menurun dari sebelumnya. Di antaranya, TNI Angkatan Udara telah dilengkapi dengan 41 unit pesawat tempur pencegat seperti pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, 38 serang khusus seperti T-50 Golden Eagle, dan 70 unit pesawat misi khusus seperti pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 serta beberapa alutsista jet tempur lainnya.
Selain itu, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan 64 unit pesawat angkut militer, 109 pesawat latih, 1 unit pesawat armada tanker, 188 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang sebagai salah satu armada tempur taktis TNI Angkatan Udara di dalam menjaga wilayah udara Indonesia dari serangan musuh yang siap dioperasikan jika dalam keadaan darurat. Demikianlah kekuatan militer armada tempur Indonesia dari ketiga matra TNI yang saat ini masih aktif dan telah disiapkan untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan lansiran data sumber media informasi Global Firepower tahunan dari 140 negara yang terdaftar di seluruh dunia di tahun 2021 ini.